Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, selamat kita berbakti memuji menyembah Tuhan, khususnya dalam doa pagi hari ini ya. Saya senang sekali di gereja ini sudah tetap eksis melayani Tuhan. Mohon maaf kalau terlambat, karena lain dan suatu hal ada rencana Tuhan di balik ini semua ya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mengundang saya, nyempetin diri mengundang saya ya. Saya diundang di GBI-PPL kemarin, dan puji Tuhan hari ini bisa melihat saudara. Baik Bapak Ibu kasih, saya percaya bahwa setiap keadaan yang terjadi dalam diri kita itu ada maksud Tuhan ya. Karena sehelai rambut di kepala kita itu nggak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak menghendaki. Jadi kalau sampai hari ini juga saudara mengalami persoalan, saudara mengalami seperti yang tidak pernah kita harapkan dan izinkan Tuhan terjadi menimpa kita, itu ada maksud Tuhan. Amin. Dan setiap maksud Tuhan yang diberikan kepada kita nggak boleh dibiarin berlalu, Bapak Ibu. Anda harus menangkap betul-betul apa nilai daripada istilahnya itu nilai rohani, istilahnya pesan Tuhan, dia cocok bahasanya ya. Pesan Tuhan di balik itu semua. Apa yang ingin Tuhan goreskan di balik setiap keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi. Karena bagi kita orang percaya, tidak semua saudara yang alami itu tanpa maksud. Pasti ada maksudnya, dan tugas kita lah untuk mencari tahu apa maksud Tuhan di balik itu semua. Nah, pagi hari ini saya ingin jelaskan tentang sebuah keadaan yang Tuhan taruh di hati saya yang harus menjadi gaya hidup kita. Sekali lagi, saya ingin jelasin sama saudara sebagai keluarga kerajaan Allah, yang sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Supaya di setiap momen yang diizinkan Tuhan terjadi menimpa kita nggak kehilangan pesan Tuhan di dalamnya. Ketika kau menyadari gaya itu dalam hidup kita. Ya, mari sama-sama kita buka dalam surat 1 Timotius. Surat 1 Timotius. Anda baca pasal yang ketiga, lihat akan ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 3, ayat yang ke-15 dan yang 16 ya. Firman Tuhan berkata begini. Jadi jika aku terlambat, nah tadi saya terlambat ya. Oh ya pas ya ini. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa? Keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, ya, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi pada saudara hari ini itu begitu agung. Kenapa? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Saudara kekasih, Anda harus pahami baik-baik hal yang dimaksudkan oleh Paulus pada Timotius yang pada waktu itu dia sedang mengembalakan jemaat di Efesus. Paulus hendak mengunjungi anak rohaninya ini. Tapi karena suatu halangan dia menulis surat terlebih dahulu. Dan dia berkata, jika aku terlambat, baiklah tiap-tiap anggota jemaat yang kamu gembalakan, begitu isinya mungkin ya, supaya menjadi keluarga Allah. Nah, prinsip keluarga ini sangat penting Bapak Ibu kasih, sebagai gaya hidup kerajaan Allah, hidup kita ini. Dalam keluarga yang hakiki yang diciptakan Tuhan, antara papa, mama, anak, itu harus mengerti bagaimana hidup mereka menjadi sebuah anggota keluarga. Dalam gereja pun kalau diterapkan prinsip keluarga, itu akan sangat bagus ya. Orang tua saudara, bapak rohani saudara, bapak Isa dan ibu, yang mungkin ada jemaat yang lebih tinggi titelnya, ada yang lebih kaya daripada orang tuanya. Seperti kami di Bontang, Bapak Ibu kasih, saya selalu bilang sama jemaat, ada itu jemaat yang titelnya lebih tinggi dari istri saya yang nggak cuma tamatnya semea gitu kira-kira ya. Tapi kami bilang begini, kami ini papa dan mama. Jadi papa dan mama atau orang tua itu berhak ngasih tahu atau mengarahkan anak-anaknya. Dan kalau orang tua salah dengan baik-baik, tidak pernah ada anak mecat bapaknya jadi bapak. Ada sini anak mecat bapaknya, kamu jadi bapak saya, nggak usah jadi bapak saya, kamu tukang rokok gitu ada? Oh kamu jangan jadi bapak saya, kamu ambil keputusan salah, ada begitu? Nggak ada. Bapak juga begitu, nggak pernah dia pecat anak ketika anaknya nakal. Nah, komitmen seperti itu yang harus ada dalam diri kita. Karena saudara, keluarga ini bagian yang menjadi incaran iblis untuk apa? Untuk dihancurkan. Entah sistem keluarga dalam gereja maupun sistem keluarga itu sendiri. Iblis ingin menghancurkannya supaya kesan keluarga itu tidak ada. Karena keluarga ini bagaikan tiang penopang dalam sebuah organisasi atau komunitas. Jadi keluarga itu bagian yang sangat kuat. Ada seorang wanita namanya Marsha Gishen. Marsha Gishen ini adalah tokoh dari penggerak atau pelopor LGBT, ya.
Dia persoalannya sih bukan cuma sekedar ingin mendapatkan pengakuan dari persamaan pernikahan sejenis, sebetulnya enggak. Dia misinya adalah supaya lembaga keluarga itu dihapuskan. Ya, dan saya kaget sekali Bapak Ibu. Mereka itu yang LGBT dalam keluarga itu juga ada berfungsi sebagai bapak, ada yang berfungsi sebagai istri, suami atau istri. Jadi dulu waktu saya ketemu di sebuah pesawat, ada seorang pria di sebelah saya. Ya saya nggak curiga apa-apa gitu ya. Tapi memang saya agak sedikit nangkap gejala-gejala arah pembicaraannya, bahwa orang ini sebetulnya homo gitu ya. Dan sampai satu kali dia mengucapkan satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Dan karena saya nggak ngerti pertanyaannya gitu ya. Belakangan saya baru ngerti itu pertanyaannya. Dia tanya gini, saudara, Bapak tomat atau kentang? Dia bilang gitu, saudara. Saya bilang saya suka dua-duanya, kalau pakai makan gado-gado ya suka tomat. Dia cuma senyum-senyum aja, saudara. Tapi ini nggak dibahas lagi. Belakangan saya baru tahu, ternyata itu pertanyaan. Ternyata kalau orang itu homo atau lesbi kawin, itu harus ada yang jadi tomat dan harus ada yang jadi kentang. Tomat itu untuk yang wanita, kentang itu untuk yang laki-laki. Kalau waktu itu saya tahu dia tanya, Bapak tomat atau kentang, saya jawab saya wortel. Ya saya kan tidak tahu, saudaraku. Dan dia ingin merusak kesan itu. Nah, Paulus ingin tegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya prinsip keluarga itu dalam kehidupan komunitas saudara. Supaya apa? Mengerti fungsi masing-masing, mengerti gaya hidup kita adalah keluarga kerajaan Allah. Nah, saya adalah salah hamba Tuhan yang sangat terinspirasi dengan Yohanes. Bagaimana prinsip keluarga ini diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Kita akan kembali kepada apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya beret, ya beret itu kata-kata pada mulanya. Itu bicara tentang firman. Nah, mari kita akan lihat apa kata firman yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan lewat pengungkapan ini. Kita selalu kembali kepada kata pada mulanya. Coba buka bersama dengan saya. Kita Kejadian pasalnya yang kedua. Inilah budaya kerajaan itu, ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dia berkata ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, perhatikan ya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, nafas, ya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata makhluk di sini itu jangan disamakan dengan Anda seperti melihat hewan atau tumbuhan, ya. Kata makhluk di sini, makhluk yang hidup ini sama dengan kata yang digunakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang ya untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Nah, hidup dalam kelimpahan ini ya dimaksudkan kata hidup ini. Jadi kata makhluk hidup di sini adalah seseorang yang diciptakan oleh Tuhan menurut serupa dan gambar Tuhan. Kata makhluk di sini punya pengertian bagaimana orang itu menjadi orang yang sejenis dengan penciptanya. Kenapa, saudara? Gaya hidup keluarga Allah yang harus ada sama kita adalah, Bapak Ibu, dengan baik-baik. Dan prinsip ini pada mulanya adalah Tuhan menciptakan manusia. Di kitab Kejadian ditulis. Kitab Kejadian bukan untuk menjelaskan kapan dan berapa umur dunia. Oh, bukan. Ya, kitab Kejadian ditulis bukan untuk menjelaskan bagaimana kronologis, kenapa dinosaurus, kenapa manusia purba, kok nggak ditulis, enggak. Kitab Kejadian ditulis, Bapak Ibu kasih, untuk menjelaskan untuk apa dan tujuannya Tuhan menciptakan manusia. Hakikat keluarga Allah supaya Anda memahami baik-baik. Di setiap momen yang disediakan Tuhan bagi kita, ingatin bahwa kita ini makhluk yang hidup. Makanya waktu Tuhan kasih peringatan sama Adam dan Hawa, dia bilang apa? Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, nanti kamu mati. Nah, itu dia. Kata hidup di sini dari bahasa Ibrani digunakan Septuaginta, ya. Itu dengan kata zoe. Kata zoe itu begini, hanya orang yang sejenis gaya hidup orang yang disebut keluarga Allah adalah dia itu suka berfellowship, suka bersekutu. Saya cuma bilang sama jemaat konseling yang pertama, miliki gaya keluarga Allah selalu suka berfellowship. Apa itu berfellowship, Pak? Simple, Bapak Ibu. Untuk berfellowship dengan Tuhan, Anda dibuat sejenis, serupa segala dengan Tuhan. Kambing, sapi, binatang, yang lain-lain nggak bisa berfellowship dengan Tuhan penciptanya, nggak bisa. Hanya yang sejenis, dalam arti kata serupaan itu Anda diciptakan. Dan jangan kehilangan momen ini. Ada hal yang sangat aneh kalau ada anak Tuhan nggak suka kebaktian.
Ada hal yang aneh kalau ada anak Tuhan gak suka berfellowship dengan keluarganya. Karena fellowship ini itu bicara tentang quality time. Bapak Ibu tahu nggak? Tidak ada yang dapat menggambarkan keintiman antara itu pencipta kita dengan kita selain suami dengan istri. Itu tidak pernah lepas dari istilah yang namanya fellowship. Dari kata istilahnya makhluk itu diberikannya nafas supaya kita bisa berfellowship dengan pencipta kita. Itulah sesuatu yang disebut dengan kodrat awal, sesuatu yang built-in, diinstal Tuhan dalam diri kita pada waktu kita lahir. Seseorang waktu lahir dia langsung pengen tahu dari nuraninya terdalam siapa yang menciptakan saya. Tuh dia tuh. Dan Tuhan pengen supaya kalau yang ciptakan Tuhan itu menjalin fellowship dengan dia. Makanya kan Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa itu kan fellowship. Matius 6 ayat 6. Masuklah kamar, tutup pintu. Itu kan sama dengan kayak suami dengan istri. Berfellowship dalam sebuah private room. Ya Bapak Ibu ya, kita pun dengan Tuhan begitu. Ada masa-masa di mana dia pengen menikmati sebagai sebuah anggota keluarga. Kita berfellowship dengan dia. Makanya Tuhan ciptakan sebuah tujuan penciptaan Allah dalam komunitas. Lembaga Tuhan itu ciptakan ada sebuah komunitas. Komunitas apa? Lihat baik-baik ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2. Selanjutnya Tuhan Allah membuat apa? Tuh, taman di Eden, bisa dibilang taman Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Bapak Ibu harus ingat, bahwa sebetulnya Tuhan membuat kita jadi manusia, itu dibuat di taman Eden. Eden itu artinya the spot of His presence. Ya, spot itu areal, suatu spot itu bicara tentang wilayah. Eden itu bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi gini, Bapak Ibu dan saya, khususnya para suami, keluarga kita juga, itu dibentuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi nilai pertama dari sebuah keluarga adalah dia harus berquality time. Makanya saya dengan anak saya, putri saya usahakan selalu berquality time. Ada masa-masa di mana saya nggak mau diganggu dengan pelayanan. Ada masa-masa saya nggak pernah diganggu dengan pekerjaan saya kalau pulang ke rumah, saya nggak mau bawa kerjaan kantor di gereja, bawa ke rumah, nggak pernah. Saya quality time dengan anak-anak saya. Nah masalahnya sekarang saya kan nggak punya anak laki ya, anak saya perempuan. Tentu saja ada case-case tertentu yang menjadi batas antara saya dengan anak-anak saya mulai dewasa semua. Mamanya lebih dekat, privasi wanita kan saya nggak boleh tahu kan itu anak-anak saya sendiri ya. Kalau dulu masih kecil-kecil, liburan bareng satu kamar nggak apa-apa. Sekarang udah nggak bisa, saudara ya. Mereka udah dewasa, mereka punya privacy yang orang tua, khususnya papa, harus hargai, Bapak Ibu ya. Nah saya sangat menjunjung tinggi tentang bagaimana ketika mereka dewasa, mereka menjadikan saya sahabatnya, gitu. Dia panggil saya Dedi, sharing soal cowok, sharing soal tugas ya. Apalagi dia di Korea ya. Ada cowok Korea naksir dia, sharing sama saya. Dan saya berdoa dan puji Tuhan nanti minggu depan dia pindah ke London ya. Dia exchange ke London yang anak saya besar. Dan itu quality time. Kan kadang-kadang saya juga nggak mau diganggu anak-anak, saya quality time dengan istri saya. Saya kalau makan dengan istri saya nggak pernah di samping saya, nggak pernah. Dia selalu di depan saya. Atau saya di depan dia. Untuk apa? Saya bisa natap dia. Quality time itu kelihatannya sederhana, makan bareng. Tapi kalau di dalamnya ada sebuah unsur kemesraan, indah banget. Ayo Pak Bu, dulu kita kalau lagi pacaran, makan cemotan, dilap pakai tisu sama pacar kita, gemeteran enggak? Tuh. Kalau udah nikah gimana? Tuh, bibir cemotan, lap sendiri. Gitu. Atau Anda masih belum memberikan tisu? Isi ya saya. Sama istrinya sendiri. Karena jauh lebih enak. Ya jauh lebih enak gitu loh kelihatannya. Dan menarik sekali Tuhan juga pengen seperti itu. Pada waktu cinta mula-mula, Anda menggebu-gebu pelayanan. Pada waktu kita cinta mula-mula kan menjadi sesuatu yang Tuhan. Doa pakai jam 7, kalau perlu jam 6 udah datang duluan. Wah saudara ya, ibadah jam 9, dulu saya jam 8. Saya ngepel dulu Tuhan, bantu bersihkan gereja, nyusun bangku gitu. Tapi kenyataannya setelah Anda berjalan bersama dengan Tuhan, kita kehilangan quality time itu yang kelihatannya sederhana. Ya selalu Tuhan ingin nantikan, tapi kita gak bisa beri. Pelayanan, kejar-kejar, tapi rasa cintanya itu udah gak ada. Apa bedanya istri sama pembantu ngasih kopi sama suami atau sama majikannya? Sama-sama kopinya. Bedanya itu value di dalamnya. Kalau istri ngasih dengan cinta, pengabdian. Kalau pembantu ngasih kopi karena gaji. Kan gitu ya. Nah kita juga dengan gitu. Waktu kita sudah lama ikut Tuhan, mungkin sama-sama pelayanannya. Tapi motivasi maksudnya apa? Apakah dengan cinta atau karena rutinitas?
supaya Tuhan memberkati kita. Nah, itu bagian luar biasa. Nah, ketika yang kedua Anda menyadari baik-baik bahwa supaya saya bisa menjadi quality time dalam hadirat Tuhan, itu yang sangat penting. Eden diciptakan Tuhan bicara tentang suatu hadirat Tuhan yang luar biasa yang harus selalu Anda hidupi. Hadirat Tuhan itu bicara tentang bagaimana Anda dan saya bisa menemukan segala sesuatu yang di dunia ini diperlukan, Anda bisa mendapatkan di dalam hadirat Tuhan. Saya bisa buktikan, Bapak Ibu. Serius, saya bisa buktiin bahwa di dalam hadirat Tuhan ada segala-galanya yang Anda perlukan di dunia ini. Dia bisa memberikan dengan begitu aja di hadirat Tuhan. Makanya Bu, jangan merasa senang kalau pada waktu jam ibadah suamimu gak ngajak ke ibadah, Anda tidak aman Bu. Ayo Pak, kita jalan-jalan ke Lembang. Minggu gak usah ibadah lah. Minggu depannya lagi Mak, kita gak usah belanja, gak usah ke gereja, kita belanja aja ke mall. Dan Anda merasa senang karena diberikan suami. Saya bilangin Bu ya, Anda tidak aman. Anda sedang membawa suami kita keluar dari hadirat Tuhan. Karena di sanalah hadirat Tuhan menciptakan kita. Ketika suami punya masalah, seharusnya, itu dia, kembali kepada habitat awalnya. Apa? Hadirat Tuhan. Istri saya bilang ini, Baby, manggil saya Baby ya, walaupun di kampung manggilnya Baby. Baby, aku tuh lebih suka lihat kamu berlutut di kursi doamu daripada lihat kamu khotbah. Lu kok bisa gitu? Saya bilang, iya, kalau orang khotbah di mimbar tuh dia bisa manipulasi. Dia simpan benci sama orang, dia mungkin punya selingkuhan. Kan sekarang lagi ngetren ya, pendeta lagi selingkuh. Dia sama selingkuhannya apa juga, saudara. Ada itu. Ya, saya lihat kemarin di Jogja ada, di Balikpapan ada. Dan ngeri sekali, saudara ya. Saya rasa mungkin Pak Ishak juga tahu sih orang ini ya. Dan itu, apa ya, menurut saya bisa dimanipulasi. Anda lagi punya simpan kemarahan, Anda simpan dosa sekalipun, bisa khotbah. Gitu. Tidak ada yang tahu. Anda nipu Tuhan, kan Tuhan juga nggak langsung istilahnya reaksi pada waktu Anda menipu dia kan. Tapi coba kalau kita lagi berdoa, siapa yang mau Anda tipu? Loh iya kan? Kita menghadap sama Tuhan, dia tahu kedalaman hati kita. Dan itu gak bisa dibohongi Bapak Ibu. Kalau Anda mau merasakan hadirat Tuhan dengan dahsyat, simpel jawabannya, mari belajar mengerti betapa pentingnya hadirat Tuhan. Karena di sanalah hakikat gaya hidup sebuah anggota keluarga Allah dijadikan. Sebuah pribadi yang mengerti akan berfellowship dengan hadirat Tuhan di sana Bapak Ibu. Dan itu sungguh luar biasa, jaminan Tuhan pemeliharaan atas kita. Itu makanya keluarga Anda bawa ke hadirat Tuhan. Itu sumber berkat yang luar biasa. Saya kasih contoh ya, simpel saja ini. Anak saya besar ini kan mau ke London. Namanya dia di paspor itu salah ketik, saudara. Beda dengan di akte lahir ataupun di KTP, ya. Beda juga di ijazah. Namanya kan ada tengahnya itu prinsesa. Di paspor diketik princesa, gitu saudara. Nah waktu itu kami ingin komplain karena anak saya di Surabaya, ngurusnya di Samarinda susah, saudara. Kita biarin aja lah. Berkali-kali dia ke luar negeri itu lolos, saudara. Termasuk ke Korea kemarin, lolos, ya. Orangnya nggak teliti, gitu Bapak Ibu. Termasuk ke London ini. Di London ini ngurus visanya itu sulit sekali Bapak Ibu. UK itu, Inggris itu saudara ya. Apalagi ada bom kemarin di sana, teroris, tambah ketat saudara. Wah ini nak, kamu kalau mengajukan surat pengantar sekolah, kampusnya dia, Ellen Princesa. Di pasportmu Ellen Princesa, ini jadi masalah, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu berjalan bersama Tuhan, Tuhan kehendaki kamu berangkat, pasti bisa. Yuk kita berdoa. Sederhana ya. Sembahyang, mana pasportnya, tumbangin tangan, doa, saudara. Dan luar biasanya, saudara. Simpel kelihatannya. Tanggal 3 kemarin dapat berita, visanya keluar, saudara. Simpel. Buat Anda sih mungkin kelihatannya nggak cuma gitu. Tapi buat dia itu sangat berarti, saudara. Jadi nanti kalau kamu nulis imigrasi, jangan tulis princesa, kamu tulis princesa. Dan nanti kalau soal ijazah dari sekolahnya yang akan ditukar ke kampusnya di Surabaya, itu nanti bisa diatur, saudara, bisa diatur ikut namanya prinsesanya. Dan itu pertolongan Tuhan, itu ajaib dikasih Tuhan. Belum lagi keajaiban Tuhan, dia berangkat SU dengan teman-temannya, saudara, 2 orang berangkat ke sana. Dan saya bilang cuma sama dia, ya udah berdoa, cukup mahal. Ada orang berkatin saya itu dengan nggak lazim ngasih dolar, waktu dijual jumlahnya pas 18 juta buat di tiketnya dia. Dan itu satu keadaan yang luar biasa bahwa di dalam hadirat Tuhan ada segalanya. Anda nggak percaya? Di dalam Eden Tuhan berikan berapa sungai? Ada yang tahu? Berapa? Salah. 1. Ada suatu sungai tapi 4 cabang aliran airnya, gitu ya. Jangan baca baik-baik kalimatnya. Ada suatu aliran sungai tapi itu 4 cabangnya.
Nah, 4 cabang ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ada bawa emas lah segala macam. Itu bicara tentang apa yang termahal yang dunia ini Anda butuhkan. Sorga, hadirat Tuhan sudah menyediakannya. Kalau teman-teman saya bilang ini, Pak Samuel, hadirat Tuhan itu gimana sih Pak Samuel? Apakah kita waktu berdoa gitu, bulu kuduk merinding gitu. Kalau terus yang bulu kuduk merinding, kamar mayat juga bikin bulu kuduk merinding, saudara. Kuburan juga bikin bulu kuduk merinding. Bukan gitu ya. Hadirat Tuhan kan kita bisa menjelaskan. Hadirat Tuhan itu pada mulanya adalah firman yang harus menjelaskan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan itu menjadi manusia, dan itulah Yesus. Kita saya berkata bahwa hadirat Tuhan itulah Yesus. Kabar baik buat kita pagi ini. Yesus sudah ada dalam diri kita. Amin. Galatia 4 ayat 6 berkata, lalu Allah menyuruh roh anaknya kemana? Ke dalam hati kita, sehingga kita memanggil dia Abba, ya Bapa. Itu kerjaan Tuhan dalam hidup kita. Gaya hidup keluarga Allah dalam hidup kita adalah dia tidak pernah takut dengan kehidupan ini. Kenapa saudara? Karena because Jesus live in you. Orang tuh kalau takut akan Tuhan, tidak perlu takut sama yang lain. Saya bilang sama saudara, kalau Bapak Ibu takut akan Tuhan, Amsal 1:7 menjelaskan, itu permulaan akan hikmat. Di mana letak hikmatnya Pak kalau saya takut akan Tuhan? Loh iya dong. Anda akan mendapatkan hikmat ketika persoalan terjadi. Anda akan mendapatkan hikmat ketika musibah menimpa saudara. Anda akan mendapatkan hikmat ketika sesuatu yang tidak nyaman menimpa saudara. Kenapa? Hidupmu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Contoh nih Pak Bu, kalau Anda kerja jadi teller di bank, tahu-tahu datang perampok nih, merampok semua uang di meja teller Anda. Anda nggak diapa-apain, uangnya aja dibawa kabur gitu kira-kira. Kira-kira saya mau tanya, yang stres dalam peristiwa itu siapa? Iyalah, bukan kita. Bukan uang kita kok. Yang stres yang punya bank. Anda gajian tetap jalan terus, saudaraku. Proses nanti yang nyut-nyut kepalanya yang punya bank. Tapi kita ini seringkali jadi merasa yang punya diri kita sendiri. Sehingga waktu persoalan datang kita yang stres. Padahal Tuhan sudah menjamin, aku beri kamu emas, beri kamu semua yang ada dalam 4 cabang aliran sungai itu. Itu ada dalam diri kita. Asal Anda menghidupi Yesus dalam hidupmu. Dalam bahasa Ibrani katakan, takut akan Tuhan takut akan Tuhan permulaan hikmat. Dalam bahasa Ibrani bilang ini, Yirat Adonai Rasid Da'at. Yirat Adonai Rasid Da'at. Itu kata Rasid sama persis seperti kata yang digunakan dalam Perjanjian 1 ayat 1. Beresit, ada kata resit. Beresit bara Elohim et hasamayim we et haaret. Yang punya pengertian pada mulanya. Semuanya itu dimulai daripada hadirat Tuhan. Pada mulanya. Ketika kau takut dengan Tuhan akan di dalam hidup saudara, hidup Anda akan merasa aman. Tidak perlu takut dengan masalah duit, tidak perlu takut dengan masalah sakit, tidak perlu takut dengan masalah masa depan sekalipun. Kenapa? Anda sudah punya jaminan hikmat berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya kemarin sebelum lebaran tuh, tanggal 18, deg-degan, terima email dari Amerika. Ini naik sudah harganya. Dari $13, sekarang naik $15. Ini belinya di Amerika, saudara. Saya kalau nggak pakai ini, saya persis kayak orang buta. Begitu saya dapat email, reaksi manusiawi yang pertama kali muncul dalam hati saya adalah cemas. Khawatir, saudara. Waduh Tuhan, $2, kelihatannya $2 ya. Cuma sekitar 27.000, 26.500, 800 lah kira-kira ya. Jangan dilihat 26.800, kalau kalikan 30 hari berapa itu saudara? Karena satu botol saya perlu 30 botol ini obat mata. Dan jujur secara manusia saya gemetar. Tuhan, naik $1 aja bagiku udah mahal, apalagi naik $2. Sampai saking gemetarnya saudara, saya tanya saya ada stok itu tinggal berapa? Yang expirednya 2017 ada beberapa botol. Ini Mei 2017 expired. Tapi ada nih baru ketemu 15 botol. Expirednya tahun 2012. Tidak apa-apa, bawa sini. Saya ambil saya tumpangin tangan, saya doain. Tuhan, kuduskan obat mata ini. Sambil minyak urapan, saya urapin itu Tuhan dalam nama Yesus. Semua hukum kadaluarsa dengan iman aku batalkan dalam nama Yesus. Ku berkati, saya khawatirnya saudara. Akhirnya saya pakai satu bisikan dulu 2017. Saya pakai 15 botol ini lumayan 15 hari. Satu botol 1 hari saudara. Sekarang satu botol $15 kalikan 13.400, 199.000 something. Lalu kalau kalikan 30, 6 juta lebih Bapak Ibu hanya untuk air mata tol. Siapa yang gemetar saudara? Saya khawatir.
Akhirnya saya pakai itu. Puji Tuhan, selama 15 hari sampai habis obat mata yang kadaluarsa itu, tidak terjadi apa-apa buat mata saya. Semuanya seperti obat yang normal. Betapa hebat Tuhan kita. Ya, saya waktu mulai habis, sudah Tuhan tolong saya Tuhan. Ini gimana? Saya mulai WA sepupu saya di California. Tolong cekkan betul dah harganya ini naik. Ternyata betul, satu botol $15 dia beli di itu apa namanya Amazon.com. Iya betul, harganya segitu dia bilang. Tapi aku titip 10 botol bisa nggak? Aduh, enggak. Gimana ya ini kalau titip? Aku udah pas ke Surabaya. Oh ya sudah, nanti saya kabarin. Saya kembali berdoa, Tuhan, tolong stok saya sudah mulai menipis, saudara. Tahu nggak Bapak Ibu? Tanggal 25 pas Lebaran saya diundang ke Jakarta ya di Alam Sutra. WA saya punya waktu di bandara. Pak, nama saya Pak David, saya dari gereja GKI Wahid Hasim, Jakarta. Bapak pernah khotbah, saya pernah mendengar khotbah Bapak. Pak, ini pas istri saya lagi disettle katanya. Kami ingin memberikan Bapak obat mata. Apakah Bapak masih pakai obat mata yang itu? Tunjukkan kita fotonya, saudara. Wih, saya langsung, Tuhan, kok bisa ya Tuhan, dia tahu ya Tuhan ya. Itu aja, saudara. Saya nggak cerita sama siapa-siapa loh. Dan saya tidak kenal dia. Dan ajaibnya lagi saudara, wih itu 4 aliran sungai itu menyediakan dengan begitu luar biasa. Itu hari ini sudah nyampe di alamat saya di apartemen saya di Surabaya obat matanya. Anak saya bilang ada berapa? Saya tanya. Nah, saya bilang ada 20 botol saudara. Nah sampai di situ lagi. Ketika saya sampai Alam Sutra, ada seorang ibu WA saya, namanya Ibu Kim. Saya juga tidak kenal sama suaminya. Suaminya telepon saya dari San Francisco pakai WA. Pasal obat matanya merek apa ya Pak? Emang kenapa Pak? Bapak mau pakai? Jangan loh Pak, kalau Bapak pakai itu nanti beli lagi di Indonesia nggak bisa dipakai lagi yang nggak bisa turun level, karena Indonesia kan levelnya rendah saudara, ini paling tinggi. Jadi kalau saya sudah pakai buatan ini, saya udah nggak bisa pakai yang buatan Indonesia lagi, buatan Bandung yang Sendo itu saudara ya, saya udah nggak bisa pakai lagi karena formulanya beda. Oh enggak Pak, kami ingin berkatin Bapak katanya. Sudah tahu saya sampai terdiam. Tuhan kok dia bisa tahu Tuhan? Dan ajaibnya lagi Bapak Ibu, kemarin dia udah nyampe di Jakarta, dia bawakan saya stok untuk 3 bulan, jadi 90 botol saudara. Dan dia bilang, Pak, ajaib Pak, itu bawa cairan di pesawat kan nggak boleh sebanyak itu. Ya, apalagi dikira jualan, yang kena pajak, itu bisa lolos di imigrasi Pak. Sampai saya bilang, Tuhan, aku cuma bilang, senengin, disayang Tuhan. Dia bapak kita loh. Anak saya di Korea waktu masuk winter dia bilang, Pak, it's too cold. I don't bring my coat from Surabaya. I want to buy a new coat in here. Oh ya beli nak. Jangan sampai kamu mati beku di situ. Minus 15. Beli. Dia beli. Jadi it's too expensive. How much? Ya, kalau di Indonesia kan ya sekitar 2,5 juta. Nak, itu mantel apa terpal ya nak? Oh, mahal banget. Tapi namanya bapak, beli 2. Kenapa? Karena bapak manusia itu kayak gitu. Dan izinkan saya bilang ini, bapakmu di surga jauh lebih baik dari bapakmu yang paling baik di dunia sekalipun. Haleluya. Asal kau hidup punya gaya warga kerajaan Allah, berfellowship dengan dia, nikmati keindahan dia, hidup dalam pergerakan hadirat Allah dalam diri saudara. Dan itu bagian yang luar biasa yang ingin dilihat oleh orang lain. Kapan Pak orang bisa melihat hadirat Allah dalam diri saya? Ketika kerendahan hatimu nampak, ketika imanmu nampak, ketika kelemah lembutanmu nampak, ketika menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana menggerakkan hidupmu untuk berkati orang. Itu hadirat Allah yang dirasakan orang lain. Bukan cuma sudah sembahyang menyembah, mata mengalir, tapi kelakuan nggak berubah. Buat apa? Karena hadirat Allah dalam diri kita itu selain kau rasakan mengubah kehidupanmu, itu juga memberkati orang lain. Haleluya. Dan itu yang Tuhan ingin rasakan hidup kita. Ada orang-orang yang mengerti bagaimana bergerak dalam kehidupan Allah dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu kasih. Dan itu bagian di mana Tuhan ingin tunjukkan sama kita. Ketika kau hidup punya hakikat keluarga Allah. Dan yang terakhir, sama bilang sama saudara, jangan bilang kamu selesai, enggak, yang terakhir ini panjang. Ya, waktu dia ada dalam diri kita, dia ingin membawa Bapak Ibu itu untuk mengenal dia. Dan pengenalan kita akan Tuhan nggak boleh dengan konsep kita sendiri. Pengenalan kita kepada Tuhan nggak boleh dengan konsep agama lain. Karena seringkali kita baca Alkitab, kita berusaha mengidentikan apa yang Alkitab katakan dengan agama lain. Contoh, kiamat. Cari Kejadian dan Wahyu, mana ada kata kiamat di Alkitab?
Nggak ada, itu konsepnya agama seberang. Tapi kita selalu bayangin, oh kiamat itu kehancuran, bumi ditabrak matahari, bumi tabrak bulan lah segala macam. Lalu orang suruh melewati jembatan rambut, aduh macam-macam saudara. Dan seringkali kita bicara kiamat buat kita itu apa? Kedatangan Tuhan kali kedua, di mana Dia menjemput kita di awan-awan, menikmati pesta perjamuan kawin anak domba. Itu menyenangkan apa menakutkan? Nah, kenapa Anda takut? Takutnya kenapa? Takut tidak diangkat, Pak. Itu ya, supaya Anda terangkat, hidupi Yesus mulai dari sekarang di hatimu itu. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan membawa kita untuk bisa mengenal Dia. Ya, coba buka bersama dengan saya Injil Markus, pasal yang ke-8. Lihat ayat 27. Markus pasal 8 ayat 27. Dia bilang ini, mulai sampai bawah ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Markus 8 ayat 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka. Tetap perhatikan, ia bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sebetulnya terjemahan bahasa Yunani bukan apa katamu ya. Apa kata kalian? Kalau tadi itu apa kata orang tentang aku. Sekarang apa kata kalian tentang aku? Lalu Petrus nyeletuk. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lihat bawahnya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Siapa sini yang pernah berpikir kenapa Yesus melarang Petrus atau murid-muridnya untuk ngasih tahu bahwa Dia Mesias? Apa kira-kira jawaban saudara? Itu kan ada alasan Yesus melarang itu. Gitu. Saya bikin survei di mahasiswa saya, hampir semua ya, hampir semua. Itu rata-rata jawabannya sama. Yesus itu rendah hati, Pak. Dia nggak mau menunjukkan siapa dirinya kalau Dia itu Mesias. Itu kira-kira itu gitu intinya. Jangan bilang-bilang lah siapa gua Mesias, biar mereka tahu sendiri. Pasti orang inisiatifnya ke situ, Bapak Ibu ya. Sebetulnya enggak, Bapak Ibu. Markus ini bukan murid Yesus, ya. Ada satu uskup pada abad kedua menjelaskan dan menulis tentang Markus ini. Namanya Uskup Favias. Dia mengamati Markus ini adalah seorang anak muda yang sudah sejak umur 12 tahun itu ngikut rombongannya murid Tuhan Yesus ini. Ya, dia lebih dekat sama Petrus. Sehingga dia begitu kagum kepada Yesus, sehingga ketika dia dekat sama Petrus, apa saja disampaikan oleh Petrus, dia selalu tulis. Makanya kalau Anda lihat Injil Markus, setiap kali pertama kali muridnya reaksi, pasti Markus menulis Petrus duluan. Petrus gitu. Karena Markus ini sangat dekat sekali dengan Petrus. Sehingga bisa dibilang Injil Markus ini sama dengan Injil Petrus sebetulnya. Karena apa yang diomongkan oleh Petrus ditulis sama Markus, gitu Bapak Ibu. Apa yang dialami kedekatan Petrus dengan Yesus diceritakan sama Markus, Markus tulis, saudara. Markus ini bukan orang yang gagal sebetulnya ya. Bukan orang yang sukses gimana, dia juga pernah gagal. Kelakuan Petrus sama persis seperti kelakuan Markus. Ya. Markus ini pernah ninggalin Yesus juga. Pada waktu mereka ditangkap di Getsemani, Petrus kan kabur ngibrit. Markus juga ngibrit. Dia juga lari. Kalau Anda bisa baca di Injil Markus ya, ada seorang yang ditangkap, bajunya ditarik, dia lepaskan bajunya sehingga lari dengan telanjang. Itu Petrus, saudara. Itu Markus. Dan Markus ini juga pernah punya mental yang gak mau susah, saudara. Waktu dia masuk dalam perjamuan kita para rasul, ya, dia ikut Paulus. Dia ngefans sama Paulus. Nah, itu dia tuh. Sampai akhirnya waktu dia mau pergi ke Pamfilia, Markus ini gak mau karena di sana susah. Dia ninggalin Paulus. Paulus marah sama Markus. Sampai gara-gara Markus, dia bentrok sama Barnabas. Ingat peristiwa itu? Ya, Barnabas mau bawa Markus, Paulus gak mau. Nah, gak usah. Buat apa bawa itu orang pada ninggalin saya? Gak usah. Dia bilang begitu, Bapak Ibu. Akhirnya Barnabas pecah dengan Paulus. Barnabas bawa Markus. Nah, dari pelayanan Barnabas inilah Markus berubah. Lalu rekonsiliasi dengan Paulus.
Sampai akhirnya Markus ini menjadi panjang, kalau Anda baca ayatnya panjang sekali, waktunya nggak akan cukup, saudara ya. Sampai akhirnya Paulus juga kembali sayang sama Markus. Dan Paulus belajar dari Barnabas cara mengendal kegagalan orang. Nah itu dia, Bapak Ibu, luar biasa. Dan sampai akhirnya kalau nggak ada Barnabas, nggak ada Injil Markus. Dia tuliskan semuanya. Lalu dia berkata begini, dia mengamati waktu Yesus bertanya sama murid-muridnya, siapakah aku ini? Kata siapakah aku ini itu kalau dalam bahasa Yunani, saya bacakan Bapak Ibu ya, itu tulis dengan kata ini, dinamilekusin hoi antrofoi enai. Dia menggunakan kata enai, dinamilekusin. Menurut kalian ya, hoi antrofoi, siapakah? Enai, aku ini. Kata aku itu, kata enai bukan menggunakan kata ego. Kalau ego itu membicara tentang jabatan, apa yang bisa aku dapat, itu kata ego. Apa yang sudah aku miliki, itu kata ego. Tapi Yesus menggunakan kata enai dalam bahasa Yunani. Itu artinya gini, siapa pribadi saya, status saya, apa yang kau kenali tentang ke saya ini. Gaya keluarga Allah harus saling mengenal. Anak harus mengenal papanya, papa mengenal istrinya, mengenal anak-anaknya. Demikian juga kita dengan Yesus. Gaya keluarga Allah, kalau mau menjadi tiang penopang, belajarlah mengenal pribadi Yesus, saudara. Itu harus jadi gaya kita. Ketika persoalan datang, masuk menimpa saudara, izinkan saudara terjadi, dia ingin tahu, engkau mengenal pribadiku itu sebagai apa. Nah itu Bapak Ibu. Di setiap momen yang tidak nyaman yang Tuhan izinkan terjadi menimpa kita, ada pribadinya yang ingin dia wahyukan, yang harus kita kenali. Sehingga kau nggak melewatkan pesan Tuhan tadi itu. Dan Petrus ditanya, dia jawab, engkau Mesias. Saya bilang sama Bapak Ibu ya, Yesus melarang Petrus bilang bahwa dia Mesias, bukan karena supaya jangan bilang-bilang kalau aku Mesias, bukan gitu sebetulnya. Karena jawabannya betul, tapi isinya salah. Petrus ini bilang dia Mesias, betul, tapi konsep isi daripada Mesias di otak Yesus ataupun di otak Petrus itu tidak nyambung, tidak sama. Tidak percaya, saya buktiin ya. Coba baca ayat bawahnya. Lihat ayat bawahnya, ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, perhatikan, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini, perhatikan, dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus, tuh beraninya dia ya, dan ke samping dan menegur dia. Kurang ajarnya Petrus menegur gurunya ini, ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Bayangin, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini loh jawabannya, kenapa disuruh melarang ngomong bahwa dia itu Mesias. Nanti kamu takut bisa salah jelasin saya ini Mesias. Karena konsep Mesiasnya Petrus dan orang-orang zaman itu beda dengan konsep Mesiasnya Yesus. Kalau konsep mereka adalah mereka menantikan kapan Mesias itu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, mengangkat kemiskinan berubah menjadi kemakmuran, membebaskan belenggu sakit penyakit. Itu dinantikan mereka sampai sekarang. Tapi bagi Yesus bukan. Mesias Alkitab katakan bukan begitu. Nubuatan para nabi Mesias bukan begitu. Mesias adalah membebaskan kamu dari kutuk, membebaskan kamu dari kematian daripada Zoe itu. Tadi yang hidup tadi itu. Supaya kamu beroleh Zoe kembali, kelimpahan. Supaya aku mau mati di kayu salib dengan cara itu, kamu bisa mendapatkan Mesias yang sesungguhnya. Tapi itu tidak sampai di otak mereka, saudara. Apalagi masalah dosa itu. Itu Mesias itu yang bisa menyelesaikannya. Agama nggak bisa urus dosa. Termasuk Kristen nggak bisa urus dosa. Yang bisa urus dosa siapa? Hanya Yesus, Sang Mesias itu. Nah itulah bagian sekali terjadi dalam hidup kita. Sampai, ini luar biasa saudara. Kalau Anda baca Kisah Rasul 1 ayat 6 saudara ya. Sampai Yesus mau naik ke surga, sudah bangkit dari antara mati. Konsep itu tidak bisa hilang di otak mereka. Waktu mereka lagi, Anda bisa baca nanti. Coba tayang Kisah Rasul 1 ayat 6, saya baca-baca, Anda baca saja. Jadi mereka tuh tanya sama Yesus, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang ini? Lo masih dianggap Mesias di konsep mereka, sudah jelas-jelas tuh. Kami ini terjajah, kami ini teraniaya. Kau kan Mesias, dibebasin dong kami. Tuh, saudara. Tahu jadi siapa? Lo tidak perlu tahu kapan dan masanya.
kehendak Bapa. Seperti itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea. Itu jauh lebih penting. Di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi menimpa kita. Tuhan gak mau langsung menyatakan kuasa, aku loh Tuhan, aku bebasin. Enggak. Anda jadi terang dan berkat dulu di situ. Disitulah namaku dipermuliakan. Itu value-nya jauh lebih mulia daripada Tuhan membebaskan saudara, tapi kok gak dapat nilai rohani apa-apa. Iya Bapak Ibu. Kayak saya ini, 19 tahun gak punya air mata. Loh saya pengen sembuh saudara. Siapa sih yang gak pengen sembuh? Karena sakit. Ya, apalagi dengan tantangan seperti itu. Terus saya datang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu kau punya maksud yang indah di balik ini semua. Melewati setiap persoalan-persoalan, saya nggak pernah khawatir. Karena saya melewati masa-masa Tuhan tolong saya selama 19 tahun. Saya nggak pernah beli obat mata ini. Dan minggu kemarin dibuktikan Tuhan lagi, Tuhan pelihara saya. Betapa sayangnya Dia sama kita. Sampai hal yang paling kecil pun Dia tolong saya. Bulan 3 kemarin saya dapat berkat saudara, nggak disangka-sangka. Orang kasih saya Pajero Sport baru. Saya nggak kenal dia siapa, saya nggak tahu siapa yang ngasih. Ya Bapak Ibu, karena saya awalnya disuruh Tuhan, ayo nabur Tuhan, aku khawatir pembangunan itu Tuhan. Dan yang nabur, ya udah mobil saya jual. Saya jual bukan untuk kerja saya sendiri, Tuhan suruh nabur ke kerja lain saudara. Dan itu bukan emosi loh, karena saya minta bukti sama Tuhan. Tuhan, yang pertama, istri saya setuju. Yang kedua, pendeta itu, ya yang ada lagi seminar di gereja yang mau saya taburin itu, manggil saya, doain saya. Padahal saya nggak kenal dia dan dia nggak kenal saya, dari Singapura. Namanya George Anadorai. Selesai kebaktian dia panggil saya. Di sini ada seorang hamba Tuhan yang punya masalah di mata. Maju ke depan, saya mau doain. Saya kaget saudara. Saya sendiri dari sekian banyak ratusan pendeta itu yang seminar di gereja belum jadi itu. Saya sendiri yang dipanggil dan saya sendiri yang didoain. Langsung saya, Tuhan, saya siap Tuhan, saya kasih mobil saya, Innova, saya kasih. Panitia bangunan saya cari, Pak ini kunci, ini BPKB, ini STNK. Mobilnya lagi di salon, di bengkel itu nanti ambil ya Pak, ini mobilnya selesai, sudah saya bayar salonnya semua. Saya pulang tidak apa-apa. Sampai ibadah tutup tahun kemarin saya bilang sama jemaat, saya kalau mikirin diri sendiri, saya udah naik Alphard sekarang. Saya udah naik, paling tidak Pajero Sport lah, saya bilang begitu saudara ya. Karena harus nanggung ini dan itu segala macam. Dan saya satu-satunya pendeta di Bontang, satu-satunya pendeta di Bontang yang tidak ngambil persembahan 1 sen pun dari gereja. Kenapa? Gak ada bisa diambil soalnya. Nombok terus, saudaraku. Dan saya bilang sama Tuhan, dia tahu loh. Pas saya lagi kebanjiran, mobil yang saya naikin kan mobil pendek, waktu itu mobil itu spin, banjiran toh. Ada ibu telepon saya, Pak, suami saya berubah Pak, dengar khotbah Bapak di Jakarta. Ibu siapa ini? Ibu ini katanya. Maaf Bu, saya tidak bisa konsentrasi dengarkan ibu, saya lagi kebanjiran nih, macet di tengah jalan. Saya bilang gitu. Kenapa besoknya dia telepon saya lagi, jelasin segala macam. Bapak ganti mobil aja. Oh enggak Bu, saya lagi konsen pembangunan. Udah, Bapak mobilnya mana? Pajero atau Fortuner? Dia bilang gitu saudara. Nanti untuk bangunan aja Bu. Tidak apa-apa Pak, bangunan ada sendiri. Dia bilang gitu. Bapak pilih aja Pajero Sport. Jadi besok saya tunggu jawabannya Pak. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur saudara. Bukan doa minta mobil, bukan. Bingung, Pajero Fortuner, Pajero Fortuner. Buka YouTube. Wah, seluruh spek Pajero saya hafal. Kelebihan Fortuner saya hafal, saudara. Sepanjang malam gak ada guring, tidak tidur, saudara. Bayangin, Pajero Fortuner, Pajero Fortuner. Aduh Tuhan, kalau boleh ya Pajero aja deh, saya bilang gitu. Paginya dia telepon saya, gimana Pak Pendeta? Pajero aja ya, sudah ya? Iya Bu. Saudara, saya dikasih uang 1 miliar plus Pajero 1. Sampai saya itu bingung zaman lalu. Saya tidak kenal dia, saya tidak tahu dia. Dan saya kan tidak pernah kalau waktu di mana-mana tayangan pembangunan saya paling anti begitu sudah. Sorry, walaupun dari daerah, saya nggak mau bikin malu nama Tuhan yang di daerah, saya nggak mau. Sampai hari ini pun saya belum selesai. Saya bilang Tuhan, enggak, saya nggak akan bawa kemana-mana. Cuma saya berkata sama Tuhan, ini loh ajaibnya Tuhan. Sampai kayak gitu. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, itu semua tagihan kusen, tagihan batu bata, pasir, keramik itu semua itu sampai ratusan juta. Tuhan tutup hari ini tidak ada utang sudah. Gedung saya selesai secara fisik bagian luarnya, selesai semua. Sampai di lantai bawah itu sudah saya pasang keramik, bagus sekali saudaraku ya. Ruang satpam sudah jadi, keramiknya juga saya berikan granit yang bagus. Belum lagi lampu hias, sampai saya bilang Tuhan, itu ajaib banget ya. Dan saya bilang Tuhan itu, kalau saya punya
4 aliran sungai yang saya hidupi itu, dan saya mengenal Engkau dengan konsepmu, bukan dengan konsep dunia. Itu membuat saya mengalami Tuhan yang ajaib. Dan itu terjadi. Cukupkan, dan bukan cuma sampai di situ, saudara. Tadi malam saya mau berangkat sini kemarin, ada orang ngajak saya, Pak, kami memberkatin Bapak. Saya nggak tahu dia siapa. Maksudnya, Bapak, kami ingin berkatin Pak. Berkatin apa? Saya bilang gitu. Ada deh, nanti saya kirim ke BA. Sudah tahu? Saya dikasih apa? Pak, ini untuk di Surabaya ya katanya. Saya dikasih Toyota Venturer baru, saudara. Pak, saya nggak mau Pak. Saya sudah ada mobil kok di Bontang. Tapi ini untuk Surabaya Pak. Udah saya DP sama Bapak. Hari ini Bapak ke dealernya, Bapak tanda tangan. Karena masih inden, nanti tanggal 28 mobilnya baru keluar. Venturer itu di atasnya ribbon, saudara. Itu saya cek harganya 474 juta. Tipe yang paling atas, diesel matic. Saya cuma tunduk nangis. Tuhan, kok bisa ya? Orang bisa nggak ngayangin apa-apa, orang nggak mikirin apa-apa. Saya tinggal di daerah, saya nggak mikirkan apa bisa saya dapat. Saya di Bontang bukan untuk cari hidup, bukan untuk cari penghidupan, saya memberi kehidupan. Tapi Tuhan pelihara saya betul-betul dalam sebuah kehidupan yang 4 cabang aliran sungai itu memberikan sesuatu yang indah, saudara. Ketika saya memikirkan dia memikirkan saudara jauh dari ketika saudara memikirkan dia. Saya ulangi, ketika kita memikirkan dia akan memikirkan saudara jauh lebih besar daripada Anda memikirkan dia. Sampai hal-hal yang kamu nggak pernah sangka-sangka. Anak saya mau kuliah di Surabaya Bungsu, dia perlu mobil, Tuhan sediain loh Bapak Ibu. Dan hari itu yang membuat saya benar-benar saya makin percaya dengan Tuhan saya yang dahsyat. Mari Bapak Ibu kasih, lihat bagaimana Tuhan ada dalam hidup. Kenali dia. Jangan ikut konsepnya dunia, ikut konsep Tuhan. Ketika kau tiba dalam sebuah masalah, kenapa Tuhan kok saya dibenturkan sana, benturkan sini? Kenapa saya mengalami keadaan tidak nyaman? Sederhana, Tuhan mau sesuatu yang indah di dalamnya. Kan kadang-kadang kita ini kayak jaksa penuntut umum ya, Tuhan kayak terdakwa. Seperti di 1:6 itu. Tuhan, maukah kau pulihkan kerajaan Israel bagi kami sekarang ini? Kan Tuhan, panggil Tuhan lagi. Kan kayak kita gitu, Tuhan, ini aku dalam keadaan begini, kau kan Tuhan sembuhkan dong saya, pulihkan dong saya, berkati dong saya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi nyatanya enggak. Kita ini kayak jadi jaksa nuntut Tuhan. Tuhan bilang apa? You will receive the power, kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas. Pagi hari ini mari datang sama Tuhan. Aku menjadi orang Kristen yang mengenal Engkau bukan dari kata orang, tapi menjadi sebuah pribadi dari dia penopang gereja, dia penopang rumah tangga saya, dia penopang kerajaan surga. Karena saya punya gaya hidup kerajaan Allah yang mengerti arti fellowship dengan Tuhan, yang mengerti arti pada kelimpahan dalam hadirat Tuhan, dan mengenal Tuhan saya dengan sungguh-sungguh. Amin. Hai loh Bapak Ibu, kalau Anda nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh, diizinkan Anda mengalami seperti Ayub. Ayub itu kurang apa? Kekurangannya cuma satu, kurang mengenal Tuhan. Makanya diizinkan dia kena persoalan-persoalan seperti itu, supaya bukan dari kata orang dia mengenal Tuhan, tapi dia mengalami sendiri. Betul-betul dia Mesias yang seperti yang dia mau, bukan Mesias menurut konsep kita. Bebaskan dong aku Tuhan dari masalah, bebaskan aku dari sakit penyakit, bukan itu. Ketika kau dibebaskan dari gerutumu, kau dibebaskan dari persungutanmu, kau dibebaskan dari tabiat burukmu, itu baru kau mengenal Mesias. Haleluya. Mari hari ini mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau diubahkan jadi pribadi yang mengenal hati. Yuk kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.